Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Windarni Usman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menyimak videonya dengan baik dan bisa memahaminya semua. Tujuan dibuat video ini ialah agar kita sebagai warga negara Republik Indonesia paham dan sadar akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta agar kita bisa memahami apa saja cara mengimplementasikan nilai Pancasilanya. Pertama-tama, materi yang akan saya bawa ialah pengertian tentang Pancasila, kemudian implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam keluarga, lalu kita sebagai mahasiswa. Kemudian nanti di akhir akan saya beri contoh kasus penyimpangannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila. Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti asas. Pancasila merupakan rumusan pedoman bagi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada 1 Oktober. Makna pertama yaitu bintang pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bintang sendiri dimaknai cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan. Sedangkan warna hitam atau dasar dari bintang tersebut yaitu diartikan sebagai warna asli Tuhan. Kemudian di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini memiliki dua jenis, yaitu lingkaran dan kotak. Kotak sendiri melambangkan laki-laki dan yang lingkaran melambangkan perempuan. Kemudian pada kanan atas terdapat lambang pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa digunakan pohon beringin? Karena pohon beringin sendiri merupakan pohon yang bisa digunakan manusia untuk berteduh di bawahnya. Maka dengan begitu juga rakyat Indonesia berteduh di bawah naungan nama Indonesia, serta akar-akar dari pohon beringin sendiri dilambangkan sebagai suku bangsa Indonesia yang beragam. Maka suku yang beragam itu bernaung di bawah nama Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng sendiri memiliki filosofi hewan yang pandai bergaul, maka dilambangkan sebagai masyarakat yang pandai bermusyawarah dalam merumuskan masalah-masalah dalam kehidupan. Di sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka padi dan kapas diartikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan dan sandang. Implementasi sila Pancasila pada kehidupan berkeluarga. Pada sila pertama, berusaha menjadi anak yang soleh, ingat kepada orang tua serta agama. Sedangkan untuk orang tua sendiri mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai religius tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila kedua, tidak bersikap semena-mena terhadap adik sendiri serta bertingkah penuh sopan kepada orang tua. Kemudian pada sila ketiga yaitu orang tua harus membekali anak-anak dengan sikap toleransi kepada temannya, tidak mudah bertengkar, senantiasa menjaga amanah. Terus pada sila keempat, tidak memaksakan anggota keluarga untuk bertingkah laku di luar kemampuannya. Menjadi kepala keluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai kerakyatan pada anak. Yang terakhir pada sila kelima, yaitu menghargai seluruh hak dan komponen keluarga, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Anak-anak tidak boleh saling bertingkai. Orang tua tidak boleh memihak anak bungsu lantaran anak bungsu paling muda, karena anak yang lain akan bersikap dianaktirikan.
Kemudian implementasi Pancasila dalam masyarakat pada sila pertama yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan dan mencemooh agama lain. Kemudian pada sila kedua, mengakui persamaan hak, kewajiban dan kedudukan dalam setiap masyarakat, saling mengedepankan sikap toleransi, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kemudian pada sila ketiga, membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan, serta bergotong royong. Pada sila keempat, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Pada sila kelima, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kemudian implementasi Pancasila oleh mahasiswa. Pada sila pertama, UKM atau unit kegiatan mahasiswa dijadikan wadah berkumpulnya setiap mahasiswa dengan latar belakang suku yang berbeda. Adanya mata kuliah agama yang dijadikan mata kuliah wajib oleh mahasiswa. Kemudian menghormati teman yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadwal kuliah harus diatur sedemikian mungkin agar tidak mengganggu jadwal agama. Kemudian pada sila kedua, mahasiswa diharuskan mampu mengakui persamaan derajat, saling menolong dan mencintai sesama, kemudian mengembangkan sikap tegang rasa. Pada sila ketiga, melalui organisasi kemahasiswaan, membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, bersikap toleransi terhadap keragaman lokal dan sebagainya. Kemudian pada sila keempat, mengadakan voting pemilihan kosma, menghormati dan menghargai pendapat orang lain ketika ada diskusi dalam suatu organisasi. Kemudian pada sila kelima, menerapkan persamaan dan saling menghargai karya orang lain, bersikap adil di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sekitar maupun di dalam kampus. Contoh kasus penyimpangan sila pertama ialah Gerakan 30 SPKI. Dalam kasus ini ada beberapa pejabat tinggi yang menjadi korban, ialah Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Raden Suprapto, Majen TNI Mas Tirdarjo Haryono, Majen TNI Siswando Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, kemudian Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian contoh kasus penyimpangan sila kedua yaitu tragedi Trisakti yang terjadi di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Kejadian ini terjadi pada saat mahasiswa sedang demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian ini sendiri menewaskan 4 mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hadi Finroyan, serta Herdiawansi. Mereka tewas ditembak peluru tajam di depan kampusnya sendiri. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa ini juga digambarkan sebagai detail akurat oleh seorang penulis jurnalis Enggidi pada karyanya berjudul Langit Merah di Jakarta. Kemudian contoh kasus penyimpangan sila ketiga yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Gerakan OPM ini adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan pada tahun 1965. Tujuannya untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia sebelum era reformasi. Provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. Contoh kasus penyimpangan sila keempat pada Pancasila yaitu ketidakadilan hukum di Indonesia. Contohnya saja pada tahun silam, orang yang dikatakan mencuri semangka diterkam di balik jeruji bersih, sedangkan koruptor sendiri tidak diusut jernih kasusnya serta
hukumannya yang sangat sedikit, tidak sesuai dengan uang warga yang telah dimakan oleh mereka. Contoh terakhir datang dari sila terakhir Pancasila, yaitu ketimpangan dalam pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus bekerja membantu orang tuanya. Ini menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Saran saya, hendaknya ada kemauan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara baik ditumbuhkan dalam diri pribadi manusia Indonesia, ditanamkan dalam jiwa mahasiswa Indonesia, di lingkungan keluarga, serta masyarakat dan kampus. Terakhir, terima kasih atas bantuan yang telah like, comment, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih.